Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam diseminasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ai. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir dalam diseminasi desain PTMT atau desain pembelajaran tatap muka terbatas dengan flipped classroom terintegrasi LMS Moodle. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Oke, diseminasi ini saya laksanakan dalam rangka pengimbasan pada teman-teman guru mengenai diklat yang telah saya jalani, yang telah saya ikuti pada kegiatan di Damba PM4TK IPA. Di Damba PM4TK ini merupakan diklat daring masif dari Kemendikbud dengan temanya desain pembelajaran tatap muka terbatas dengan flip classroom terintegrasi dengan LMS Moodle. Nah, sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Untuk yang beragama selain Islam dapat berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya, selesai. Nah, langsung saja kita mulai ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa di dalam waktu yang singkat ini, kebetulan hanya 1 jam, mungkin bisa lebih dengan pertanyaan. Kita langsung saja mulai dengan materi yang pertama. Saya izin share screen dulu. Ya, ini dia Bapak Ibu. Setelah saya mengikuti pelatihan dari PM4TK IPA Kemdikbud mengenai desain PTMT dengan flip classroom terintegrasi LMS Moodle. Ya, ini sebentar. Yang pertama kali harus kita perhatikan adalah pertimbangan kita pahami dulu mengapa diberlakukan PTM atau pembelajaran tatap muka. Yang pertama, dampak sosial negatif bagi peserta didik yang kesulitan menjalankan pembelajaran jarak jauh, salah satunya adalah penurunan capaian belajar atau learning loss. Ini sudah kita pahami bersama-sama ya, kemarin setelah di kegiatan PTMT ternyata pada saat di sekolah anak-anak memang seharusnya kita mengajar kelas misalnya untuk SD, mengajar kelas 6 seolah-olah mereka seperti masih di kelas 4 SD sehingga pengetahuannya masih belum berkembang. Kemudian Indonesia adalah salah satu dari 4 negara di kawasan Asia Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Berarti kita belum 100%. Sementara 23 negara lainnya atau hampir 85% sudah melaksanakan PTM. PTM terbatas perlu diakselerasi dengan mengkombinasikan metode PJJ agar dapat tetap memenuhi protokol kesehatan. Nah, dalam hal ini, untuk mencapai motivasi belajar, yang pertama, kita harus meningkatkan terlebih dahulu kualitas guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pastinya kita harus menyusun
metode pembelajaran yang tepat, memaksimalkan fasilitas pembelajaran, kemudian memanfaatkan penggunaan media, serta melakukan evaluasi pembelajaran. Ini salah satu lingkaran pembelajaran pada masa kenormalan baru seperti sekarang kita ya. Yang pertama, pada saat pembelajaran tatap muka, pembelajaran dilaksanakan di sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ini saat ini masih PTMT ya. Kemudian di pembelajaran jarak jauhnya, pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh, baik itu online maupun offline. Online di sini secara daring, bisa menggunakan media-media komunikasi internet, sedangkan untuk offline-nya bisa dengan menggunakan media buku-buku pelajaran. Dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar, baik digital maupun non-digital. Kemudian yang terakhir ini ada pembelajaran campuran atau blended learning. Pembelajaran ini menggabungkan antara PTM dan PJJ dalam sebuah konteks pembelajaran. Kemudian kita perhatikan untuk kelas maya atau virtual class. Lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dan siswa. Jadi kelas maya di sini kita tidak melihat mereka secara langsung, tapi melihatnya dengan seperti kita sekarang pelatihan ini. Kemudian pengajar menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses dan disimpan, dibagikan melalui internet yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi ini memang membutuhkan membutuhkan beberapa beberapa media, terutama internet yang perlu kita akses dan diperlukan terutama untuk jaringan. Kemudian, kita langsung masuk ke flip classroom. Tadi kita membahas tentang pembelajaran tatap muka. Kita coba cari apa sih itu flip classroom. Nah, di sini flip classroom di sini ada yang pertama adalah kita harus mempunyai problem solving-nya dulu ya. Dari analisis dulu, kemudian nanti akan ada problem solving-nya, aplikasinya seperti apa, kita membangun kembali atau constructivism, kemudian flip classroom ini bisa menjadi pembelajaran yang aktif. Nah, pada prinsipnya, model pembelajaran flip classroom adalah apa yang secara tradisional dilakukan di kelas sekarang dilakukan di rumah. Dan apa yang secara tradisional dilakukan sebagai pekerjaan rumah sekarang diselesaikan di kelas. Maksudnya begini, kalau dulu kita belajar itu di kelas memberikan sebuah materi. Nah, untuk pengayaannya biasanya kita memberikan pekerjaan rumah, mengerjakan PR. Jadi PR-nya dikerjakan di rumah, guru membuat latihan-latihan untuk PR di rumah, sedangkan murid-muridnya di kelas sudah materinya sudah tahu. Untuk latihan-latihannya kalau tidak tercapai di sekolah maka dapat dilanjutkan di rumah. Nah, kalau sekarang flip classroom ini sama dengan pembelajaran terbalik. Jadi yang tadinya pemberian materinya di kelas dan latihannya di rumah, sekarang pemberian materinya di rumah untuk latihan dan pembelajaran aktifnya di kelas. Ya, di sini ada 4 pilar dari flip, yaitu flexible environment, learning culture, intentional content, dan professional educator. Jadi kita lingkungannya juga fleksibel, bisa dimanfaatkan di mana saja, kapan saja. Kemudian untuk budayanya juga kita belajar dari keadaan-keadaan sekitar anak-anak. Kemudian kontennya juga disesuaikan dengan lingkungan mereka, dan kita mencoba untuk menjadi guru-guru yang profesional. Nah, di sini ada instructional flip classroom. Nah, pada saat sebelum kelas atau before class, langkah pembelajaran prasyaratnya seperti ini. Yang pertama, kita mencoba mempersiapkan materi video pembelajaran dan beberapa tugas atau kuis yang terkait dengan video pembelajaran, kemudian diunggah ke LMS. Nah, tugas atau kuis tersebut dapat berfungsi sebagai pretest. Jadi kita dapat mengetahui sejauh mana anak tersebut atau siswa tersebut sudah memiliki pengetahuan awal. Kemudian mengerjakan dan mengunggah assignment yang telah dikerjakannya. Jadi setelah kuis ini mengerjakan beberapa tugas yang sudah kita berikan ke anak-anak. Sebentar ya. Oke.
Kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan melalui LMS. Jadi contoh di sini kita lakukan, kita memberikannya melalui Learning Management System. Nanti akan dijelaskan setelah ini. Kemudian peserta didik berpartisipasi aktif dalam diskusi dan berbagi pengetahuan. Nah, ini sebelum pembelajaran dimulai. Jadi pada saat anak-anak mulai belajar, ini yang harus mereka lakukan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kelas. Nah, kemudian di sini during class atau pada saat pembelajaran lanjutannya, ini pada saat kita benar-benar berbagi di kelas, benar-benar di kelas ya. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil berdasarkan analisis assignment yang telah dilakukan. Tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa kita bagikan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil, sama seperti kurikulum 2013 ya, kita menggunakan kelompok-kelompok. Kemudian guru menyiapkan pertanyaan untuk diskusi kelompok terkait topik pembelajaran yang dibahas. Jadi di sini adalah ada pertanyaan pemantik. Guru hanya menyiapkan pertanyaan saja, kira-kira apa nih yang anak atau peserta didik tidak paham atau kurang paham. Kemudian peserta didik terlibat aktif di dalam diskusi kelompok untuk berbagi, mempraktekkan, dan memperluas pengetahuan terkait dengan topik pembelajaran yang telah disaksikan melalui video. Dalam video tersebut, ya, peserta didik pun kita harapkan terlibat aktif dalam diskusi, jadi mereka sambil bertanya atau sambil mempraktekkan. Kemudian kita mencoba untuk mendekati siswa walaupun terbatas ya, kalau sekarang mungkin kelompok kecilnya di sini kita masih harus memakai masker atau masih harus memakai face shield agar terjamin kesehatannya anak-anak masing-masing. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam after class. Setelah pembelajaran, langkah pembelajaran ini bersifat evaluatif dan kolaboratif. Lagi-lagi kita harus berkolaborasi ini ya. Di after class ini peserta didik mengerjakan kuis atau post test untuk mengetahui tingkat pemahaman yang telah dicapai. Jadi kalau tadi di before class kita menugaskan sesuatu kepada peserta didik sebagai pre-testnya, nah di sini kita buat lagi kuis untuk mengetahui tingkat pemahaman yang telah dicapai. Kalau awalnya mungkin mereka belum tahu tentang, misalnya contohnya tentang rangkaian listrik. Nah, di sini kita sudah mengetahui, si peserta didik tadi sudah mengetahui rangkaian listrik terdiri dari apa saja. Ya, kemudian guru melakukan analisis terhadap post test untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Nah, setelah dilakukan post test, guru akhirnya harus menganalisis juga. Kemudian, peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Ya. Ya. Refleksi di sini bisa dengan diskusi bersama-sama, apa yang mereka kurang pahami, kira-kira di nomor berapa yang memang belum dipahami oleh peserta didik, sehingga kita bisa diskusikan kembali dengan anak-anak. Nah, guru melakukan umpan balik positif terkait pembelajaran dan post-test yang tersedia dalam fitur LMS. Umpan balik positif di sini, pastinya kita harus mengapresiasi apa yang sudah peserta didik kerjakan. Baik itu mereka sudah memahami keseluruhan materi yang sudah kita buat ataupun masih belum juga, karena setiap tingkatan peserta didik itu pasti berbeda-beda. Nah, di sini ada perbandingan nih antara kelas tradisional dan flip classroom. Kalau kelas tradisional atau pembelajaran tatap muka yang dulu yang biasanya kita jalankan, yang pertama aktivitas pemanasannya kita membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Lalu membahas PR, ya, membahas PR di yang waktu lalu itu sekitar 20 menit. Kemudian ceramah konten baru. Nah, konten baru ini materi yang akan kita sampaikan hari ini misalnya. Nah, itu butuh waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Kemudian setelah itu praktik secara mandiri atau dipandu dan atau aktivitas laboratorium. Nah, ini praktek-praktek yang terkait capaian materi yang terbaru yang hari ini. Sedangkan untuk di flip classroom, untuk 2 atau 3 JP ya dalam per hari ya, aktivitas pemanasannya sama, 5 menit. Pemanasan ini bisa dengan berdoa, bisa dengan tanya jawab, atau yang bisa meningkatkan pengetahuan atau bisa eksplorasi lah ya, eksplorasi anak-anak.
Kemudian waktu tanya jawab. Waktu tanya jawabnya itu sekitar waktu tanya jawabnya sekitar 10 menit. Ya, kemudian setelah itu lanjut praktik secara mandiri atau dipandu dan atau aktivitas laboratorium. Nah, di sini praktiknya lebih lama, 75 menit karena yang saya sendiri alami sih ya, memang kalau misalnya kita mengajar, praktik itu pasti akan lebih memakan banyak waktu dibanding penjabaran atau ceramah seperti ini. Ya. Nah, ini ada desain bahan ajar oleh guru. Ya. Guru-guru kita bisa menganalisis kurikulum terlebih dahulu dari kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kemudian materi esensial, target kompetensinya apa. Di sini kita bisa jabarkan juga, tidak perlu format yang benar-benar formal. Jadi untuk cukup di dalam satu lembar coretan-coretan kita pun sudah mencukupi sebenarnya. Untuk kemudian perumusan indikator, ya, kemudian kita buat desain pembelajarannya. Kalau kita bilangnya desain pembelajaran itu sama dengan RPP ya, atau rencana pelaksanaan pembelajaran, sama aja. Kemudian di situ juga ada desain assessment-nya. Desain assessment bisa kita artikan ulangan-ulangan harian ataupun penilaian harian. Kemudian disisipi dengan bahan ajar. Nah, ini bahan ajarnya bagaimana kita bisa membuatnya sendiri. Nah, desain bahan ajarnya di sini ada kompetensi dasar, ya. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi seperti biasanya kita membuat RPP. Kemudian, tapi kita mempunyai aplikasi di dunia nyata. Ya, aplikasi dunia nyata maksudnya di daerah sekitar kita atau sekitar peserta didik itu kita coba cari mana yang kira-kira temanya hampir sama dengan apa yang ingin kita sampaikan di kelas. Ya. Oke. Kemudian soal-soal. Nah, di sini yang ketiga adalah soal-soal. Kita coba untuk mencari soal-soal UN atau USBN bagi mapel bersangkutan ya, sesuai dengan mata pelajaran yang diampu ya. Karena untuk flip classroom ini bisa untuk SD, SMP, SMA, terutama untuk yang kuliah itu lebih bagus lagi, terutama untuk yang LMS-nya ya. Kemudian kalau bisa, kalau ada kita pakai soal-soal PISA. Kemudian bahan pembelajaran sesuai kompetensi dasar. Yang pertama kita cari dulu, kita desain dulu nih aktivitas pembelajarannya ingin seperti apa. Kemudian kita buat LKPD-nya dan bahan bacaan atau materi pembelajarannya. Kemudian kita juga cari pembahasan soal dan latihan. Di sini ada pembahasan soal-soal, kemudian ada soal-soal latihannya juga. Yang kemudian yang keenamnya adalah kesimpulan, nah yang ketujuhnya adalah umpan balik. Ini hampir sama seperti RPP, hanya kita sederhanakan dengan yang intinya saja deh yang kira-kira akan kita pakai. Seperti ini untuk soal-soal kan untuk pretest atau post-test, kemudian yang pretest yang di sini bisa untuk post-testnya. Lalu bahan pembelajarannya sesuai dengan kompetensi dasar dan itu tentunya kita harus membuatnya sebelum memulai pembelajaran. Ya. Oke. Nah, selanjutnya desain bahan ajar secara digital. Nah, ini desain bahan ajar digitalnya sama, analisis kurikulum juga. Ini sama seperti yang tadi, ya, perumusan indikator, desain pembelajaran, desain assessment. Kemudian bahan ajarnya juga kita sampaikan di sini. Baru setelah itu kita buat di sini. Pembelajaran digitalnya seperti apa? Yang pasti pertama kita harus ada pengantar pembelajarannya. Nah, pengantar pembelajaran ini ada pendahuluannya, kemudian bahan bacaan digitalnya, ini anak-anak bisa mendownload atau bisa melihat dari LMS. Kemudian sumber belajar digitalnya bagaimana kita bisa tampilkan, misalnya kita buat linknya dari link Google Drive misalnya. Nah, nanti mereka bisa membuka sendiri di handphonenya masing-masing. Kemudian pertemuan web meeting. Nah, di sini ada jadwal web meet yang bisa kita cantumkan linknya di dalam LMS.
Ya, kalau misalnya kita ingin mempunyai pelajarannya sinkronus atau langsung. Kalau misalnya hanya asinkronus saja, ini tidak diperlukan yang web meeting ini. Kemudian koneksi pembelajarannya dengan asinkronus. Jadi kita mulai hubungan pengetahuan awal siswa. Kira-kira siswa mengetahui materi ini nggak sih seperti apa gitu ya. Kemudian ada pembelajaran kontekstualnya dan contoh aplikasi nyata pembelajarannya seperti apa. Lalu setelah itu kita ada penerapan pembelajarannya, ini masih asinkronus nih, berarti masih dalam LMS ya. Pembelajarannya berbasis aktivitas, kemudian forum diskusi pembelajaran. Di sini ada diskusi, jadi dalam LMS pun kita bisa membuat metode diskusi bagaimana caranya supaya anak-anak bisa aktif dalam diskusi di LMS. Kemudian kita membuat lembar kerja peserta didik, di situ juga bisa di-download, bisa anak-anak download kemudian di-print sendiri, di-print masing-masing kemudian diisi, atau bisa juga langsung mengisinya di dalam format Word ataupun PDF. Kemudian di sini ada tes formatif atau kuisnya, tentunya untuk supaya anak-anak ini paham bagaimana nih untuk mengetahui apakah anak-anak ini mengerti pembelajaran yang sudah kita berikan atau tidak, pastinya dengan cara tes formatif atau kuis. Kemudian di sini ada refleksi, refleksinya dengan jurnal belajar, kemudian capaian pembelajarannya seperti apa, seperti yang di awal tadi di sini ya. Nah di sini kan kita ada capaian nih, indikator pencapaian kompetensi. Kita menginginkan anak-anak ini akan seperti apa nantinya. Nah di sini kita buat juga capaian pembelajarannya apakah sesuai, apakah sama seperti yang sudah kita rancang atau tidak. Kemudian identifikasi permasalahan pembelajaran. Kita mencoba untuk mengidentifikasi kalau misalnya ternyata nilai anak-anak ini kurang dari yang diharapkan. Ya, kalau kurang dari yang diharapkan berarti kita cek, kita identifikasi apa ya kira-kira yang menjadi masalah anak-anak ini. Kenapa anak-anak ini masih belum dapat optimal menerima apa yang sudah kita ajarkan. Kemudian yang terakhir, nah ini adalah penguatan. Ya, penguatan ini mereka pemberian feedback dan penguatan, ini guru-gurunya kita memberikan umpan balik ya, dan juga penguatan kepada siswa agar mereka dapat memahami kembali, oh iya ternyata materi ini tuh fungsinya untuk ini gitu. Kemudian diskusi pembelajaran dan tes sumatif. Ini tes akhir, kemudian mengupload tugas. Ya. Nah, di sini kita coba untuk membuat, kita tahu nih prinsip pembelajaran di masa kenormalan baru seperti sekarang. Yang pertama, orientasi pada peserta didik. Nah, yang berarti kita harus tujuannya kepada peserta didik terlebih dahulu. Kemudian adaptif kita dapat beradaptasi dengan ini yang sekarang ya, pembelajaran model sekarang. Kemudian terpadu ini seperti di kurikulum 2013 ada tematik dan juga bisa disambungkan dengan mata pelajaran lain. Kemudian pelibatan, kita pasti harus terlibat antara guru dan sama-sama peserta didik yang lain. Jadi bukan hanya guru dan peserta didik, tapi juga peserta didik dengan peserta didik. Kemudian umpan baliknya juga ada. Nah, kemudian untuk aktivitas, suaranya kok jadi hilang? Ya, masih dengar suara saya, Ibu? Jelas. Jelas, oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada aktivitas persiapan PTM. Sebenarnya ini pada saat kita awal semester 1 ya, di awal tahun ajaran baru. Tapi karena sekarang sudah mulai semester 2 nih, kita coba mempersiapkan kembali. Minggu depan insya Allah kita masuk ya Bapak Ibu. Diselingi dengan pembagian rapot juga, rapotnya juga terakhir. Nah, kita coba untuk identifikasi dan kesiapan guru melakukan pembelajaran. Jadi kita cek apakah ya kita tidak perlu ke guru-guru yang lain dulu deh, cukup kita aja dulu. Kesiapan kita nih untuk melakukan pembelajaran, apa yang sudah kita siapkan, apa yang kira-kira belum ada untuk pembelajaran nanti, yang belum ada kita bisa lengkapi. Kemudian
Persiapan strategi dan model pembelajaran serta jadwal akademik. Persiapan strategi yang harus kita ajarkan kepada siswa. Jadi strategi dan model pembelajarannya mau yang seperti apa? Banyak sekali model-model pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Ada model quantum teaching, ada model problem based learning, project based learning, dan itu semua insya Allah saya yakin Bapak Ibu sudah hatam lah ya, udah bisa. Nah, kita siapkan strateginya apa yang diperlukan. Kemudian jangan lupa kita berikan juga jadwal akademik kepada siswa. Karena untuk jadwal akademik ini, apabila siswa tidak tahu kira-kira hari ini kita mau membuat apa ya, hari ini harus seperti apa ya. Nah, itu pastinya anak-anak akan bertanya-tanya, belum mempersiapkan diri secara matang. Jadi sebisa mungkin jadwal akademik disampaikan juga kepada siswa. Kemudian pembagian kelompok belajar dan jadwal belajar murid. Nah, di sini biasanya kalau saya membuat kelompok belajar sesuai dengan alamat atau tempat tinggal siswa. Jadi kalau misalnya siswanya rumahnya dekat dengan siswa A dengan siswa B, ya kita satukan dalam kelompok belajar. Supaya apa? Supaya efektif, efisien, dan dia juga tidak jauh-jauh dari rumahnya gitu ya. Kemudian jadwal belajar murid juga kita berikan. Dan ini persiapan pola komunikasi antara sekolah dengan orang tua murid. Jadi pola komunikasi ini biasanya dalam setiap satu semester, pada awal semester ini orang tua dengan guru kita saling bertemu dalam satu ruang, baik itu kalau dulu saya melakukannya dengan cara virtual, kalau sekarang mungkin semester 2 bisa lah dengan terbatas ya, setengah-setengah dulu misalnya nih, 14 murid dulu, 14 murid lagi, 14 orang tua murid yang lainnya bisa di sesi yang kedua misalnya. Nah, ini kita membangun interaksi atau komunikasi dengan orang tua agar orang tua pun paham bagaimana apa yang harus dilakukan pada saat PTM. Jadi orang tua pun paham bahwa anak ini harus belajar mempersiapkan dirinya apa dulu gitu. Kemudian yang kelimanya sosialisasi pembukaan kembali sekolah dan pembelajaran kenormalan baru. Ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Sudah kita lakukan di awal tahun ajaran dan semester 2 terkadang orang tua suka lupa lagi. Apa sih? Kenapa sih harus begini? Loh, kan sudah ada nih waktu awal-awal kita PTMT sudah disosialisasikan. Kemungkinan mereka lupa lagi. Jadi tidak ada salahnya untuk kita ingatkan kembali. Kemudian, nah di sini ada LMS atau Learning Management System. LMS ini yaitu aplikasi perangkat lunak untuk pembelajaran online, dokumentasi, administrasi, pelacakan, pelaporan, pengelolaan kelas, dan program pembelajaran elektronik atau e-learning program, serta manajemen konten dari pelatihan. Nah, biasanya pelatihan-pelatihan seperti yang saya laksanakan kemarin di Damba, kita memang menggunakan LMS untuk pelatihannya. Jadi pelatihannya secara mandiri, campur ya sinkronus maupun asinkronus, tapi lebih banyak mandirinya gitu. Nah, di sini kemudian penggunaan LMS memusatkan pada penyampaian konten materi pembelajaran pada lingkungan belajar online. Ya. Jadi konten atau isinya, materi-materi pembelajarannya kita sampaikan di LMS. Kemudian mereka atau peserta didik dapat download, dapat unduh, bisa membaca pribadi masing-masing secara mandiri. Ini salah satu contoh-contoh LMS. Yang pertama adalah Moodle. Nanti setelah ini kita akan coba membuat ke aplikasi Moodle ya. Ada Blackboard Course Sites, Schoology, Latitude Learning, Academy of Mind, LRN, eFront, Dokyo, Sakai, Tutor, Ilyas, Udemy, dan Google Class. Nah, yang biasa kita pakai biasanya yang ini ya Bapak Ibu ya. Classroom Google atau Google Classroom. Ini sudah lumrah dipakai karena pemakaiannya mudah, siswa pun sudah terbiasa memakai Google Classroom. Jadi mereka pun sudah mendownload mungkin aplikasi Google Classroom sehingga mereka lebih mudah melihat materi-materi dalam Google Classroom. Ya, kalau untuk yang kita nanti Moodle ini memang lebih cocok untuk siswa yang sesuai dengan mata pelajaran ya.
baik itu SMP, SMA maupun yang di atas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena pemakaiannya pun mudah, mereka tinggal klik situsnya saja tanpa perlu mendownload atau mengunduh aplikasinya, mereka sudah bisa masuk ke dalam LMS-nya. Ya, itu dari saya. Nah, kita lanjut ke pembuatan Moodle ya. Saya punya salah satu contoh Moodle. Mungkin saya berikan contohnya dulu. Baru setelah itu, oke, saya berikan contohnya dulu. Baru setelah itu kita coba untuk membuat LMS Moodle. Oke. Sebentar. Oke, kita masuk ke di sini aja deh. moodlecloud.com. Nah, di sini saya sudah punya Moodle site name saya. Kita coba untuk login ya. Sudah ada. Untuk pelatihan-pelatihan biasanya yang dipakai adalah LMS Moodle. Nah, aplikasi ini bisa kita dapatkan secara gratis hanya 45 hari Bapak Ibu. Jadi setelah 45 hari konten ini akan berbayar. Nah, jadi kita coba untuk ini saya coba membuat ya. Feature-nya bisa kita masukkan di sini. Saya mencoba membuat classroom tentang IPA. Nah, di sini ada sesi 1, pendahuluannya kita masukkan kita masukkan materinya. Nanti yang dilihat oleh siswa, di sini ada mark as done. Jadi bisa terselesaikan, selesai dengan sendirinya. Kemudian di sini ada ruang diskusi, nanti kita bisa chat, ya. Kemudian diskusi terkait materi listrik IPA SD. Di sini juga kita bisa klik ini presensi siswa, ya. Di sini hanya bisa kita inikan juga, hanya bisa dibuka pada tanggal 28 Desember pada pukul sekian. Kalau kurang dari itu, berarti belum bisa dibuka. Jadi siswa ini nanti akan terbiasa disiplin atau tepat waktu. Di sini saya bisa ada sesi 2, 3 dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba untuk membuatnya ya Bapak Ibu ya. Ini kita inikan dulu. Masih terlihat kan ya? Nah, ini kita kembali lagi dulu. Nah, di sini kita lihat Moodle Cloud. Oke, di sini try Moodle Cloud free for 45 days, get started in seconds, no credit card required. Jadi tidak perlu pakai credit card, kita bisa mencoba secara gratis. Oke, kita try for free. Nah, di sini kalau saya kan sudah punya, kita mencoba untuk membuat yang baru ya. Berarti masuknya ke create a new account. Oke. Nah, di sini first name-nya. Oke, mungkin ini kan nama saya masih tercantum di sini. Oke, required. Ini kita bisa membuat nama situsnya. Kalau saya kan nama situsnya itu hida.moodlecloud.com. Nah, sekarang
Saya akan membuat kira-kira apa ya? Misalnya flip classroom. Oke, ini pembelajaran terbalik. flipclassroom.moodlecloud.com. Nah, di sini ini kita biarkan saja Ireland di situ. Nah, ininya masih personal detailnya belum bisa di ini ya. Oke, di sini I agree that I am 18 and above. I have read and accept. Nah, di sini kita lihat term of service-nya, professionalities-nya, data processing agreement. Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya. Saya sudah membaca dan saya setuju. Start free trial. Apakah bisa? Oke. Oke, di sini sudah ada nih. Check out the take me to my Moodle site. Jadi kita coba ke Moodle site yang tadi sudah kita buat. Oke. Nah, ini dia. Di sini masih namanya nama saya ya. Nah, kita bisa membuat di sini. Ini ada my course. Atau kalau kita agak kesulitan menggunakan bahasa Inggris, kita bisa buat dengan bahasa Indonesia. Kita ganti dengan bahasa Indonesia. Kita ganti bahasanya dengan bahasa Indonesia. Nah, ini dia Indonesia. Kita tunggu berapa lama. Nah, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Sudah ganti jadi beranda, dashboard, kalender, berkas pribadi, bank konten, kursusku, dan introduction to Moodle. Nah, di sini kita bisa lihat di administrasi situsnya. Nah, di sini kursus yang tersedia baru satu introduction to Moodle aja. Nah, di sini kita lihat setelah kompetensinya bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini pengguna. Nah, penggunanya nanti kita bisa masukkan siswa dan juga bisa masukkan guru. Ya, lihat daftar penggunanya, kita lihat di sini apakah ada daftarnya. Nah, ini penggunanya saya. Nah, kita bisa tambahkan pengguna baru. Misalnya, kita mau aplikasikan dengan teman-teman kita nih. Biasanya satu kelas itu ada beberapa rombel ya, satu tingkatan. Seperti di saya, kelas 1 sampai kelas 6 itu ada 4 rombel. Masing-masing 4 rombel. Jadi, satu LMS ini bisa kita gunakan bersama-sama dengan teacher yang lain, dengan guru-guru yang lain. Ya, ini. Misalnya kita tulis nama penggunanya siapa ya? Misalnya Anandita, misalnya ya. Ini akun manual. Autentifikasinya manual seperti biasa. Atau mau langsung kita aktifkan saja bisa. Kemudian buatkan kata sandi. Nah, ini supaya kita save, supaya kita aman, bisa juga kita gunakan kata sandinya. Kata sandinya apa? Misalnya kata sandi barunya apa ya? Misalnya 1, 2, 3, A, B, C.
1, 2, 3 ABC. Oke. Kemudian nama depannya misalnya siapa nih? Nandita. Nama akhirnya misalnya Saftari. Alamat surelnya, ini pakai alamat surel saya, nanti mungkin bisa diaplikasikan sendiri ya. Saya jangan yang ini deh. Video chosen. Ya. Mesti belajar ini. Ya, tidak usah. Profilnya ini kalau yang tidak ada mark seperti ini boleh diisi boleh tidak ya Bapak Ibu. Kotanya Kota Bogor, Indonesia, zona waktunya Jakarta, bahasa yang diinginkan. Saya inginnya bahasa Indonesia aja deh yang mudah. Oke, kita bisa pakai bahasa Indonesia. Kemudian di sini deskripsinya misalnya mau ditulis apa. Kelas 6 misalnya. Nah, di sini foto penggunanya apabila ada gambarnya kita bisa lihat di sini. Saya cari. Ya, saya kan tidak ada gambarnya. Ada juga nama tambahan, nama depannya apa, kemudian nama aslinya apa, misalnya nama depannya. Tadi ada nama tambahan ya. Ada nama tengah misalnya. Ini macam-macam terserah. Kalau namanya panjang mungkin kita bisa tuliskan di sini. Misalnya sini Anandita. Nama aslinya fonetik misalnya Dita. Nama tengahnya Sti misalnya. Nama alternatifnya Anan. Misalnya begitu ya. Kan di sini minatnya daftar ini bisa karena tulisan yang marknya seperti ini boleh diisi boleh tidak. Kemudian nomor ID-nya ini juga boleh diisi boleh tidak, ini optional. Kalau ingin menggunakan alamat lengkap silahkan. Nah ini sebagai contoh saja, jadi saya tidak memakai optionalnya. Oke, baru setelah itu kita klik tambahkan pengguna. Jangan lupa diingat lagi kalau bisa langsung dicatat ya. Nama pengguna dan kata sandi barunya jangan lupa. Ini kata sandi barunya apa nih? Oh ini, oke. Jangan sampai lupa kata sandinya. Ini yang sering terjadi itu lupa dengan kata sandi. Gitu. Oke, sekarang kita tambahkan pengguna. Oh, hanya boleh huruf kecil ternyata. Oke. Sip. Tidak bisa. Ya. Kita tunggu. Nah, sekarang sudah ada 2 pengguna yang bisa memakai LMS ini. Ya. Ini juga bisa kita masukkan nama-nama peserta didik kita. Oke, tapi ini di administrasi situs ya. Kemudian kita cek sekarang di Introduction to Moodle. Ini berarti kursusnya, konten bukan kursus. Kalau kita berarti mata pelajaran ya, materi yang akan kita sampaikan dalam LMS ini. Nah, di sini setelah kursus baru tampilkan kondisi penyelesaian. Ya, oke, ini sudah. Nah, contohnya nanti akan seperti ini. Guide for new administrator, Moodle, di sini learn Moodle atau MOOC. Nah, oke, di sini sudah kita masuk ke setting. Kita masuk ke setting, kemudian kita edit setelan. Kita edit setelannya. Nah, ini kita bisa masukkan kursus yang akan kita buat. Ya, misalnya nih, kita buat nama lengkap kursusnya, misalnya kita buat IPA ya. Oops. Kemudian nama singkat kursusnya IPA. Di sini
Lanjut. Ini keterlibatan kursusnya kita sembunyikan saja. Tanggal mulai kursusnya berarti kita mulai di tanggal 3, tanggal hari ini ya. Kita mulai tanggal 3 misalnya. Bulan Januari tahun 2022. Ini apa nih? Oke. Baru bisa diakses pada pukul berapa? Sekarang tanggal pukul 13 saja. Oke. Tanggal berakhir kursusnya mau kita aktifkan atau tidak? Kalau mau kita aktifkan, kita klik aktifkan, kemudian kita cari. Karena di sini hanya untuk 45 hari. Di sini sudah ada tulisannya Bapak Ibu. Nah, your Moodle Cloud free trial will expire on 17 February. Jadi kita bisa tahu di sini, oh expire ini tanggal 17 Februari. Ya udah deh, sebelum tanggal 17 deh, tanggal 16 Februari aja kita akhiri. Gitu. Ini misalnya ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin melanjutkan bisa ke bisa masuk ke konten yang pro atau yang berbayar ya. Nomor ID kursusnya ini boleh diisi, boleh tidak sih, saya tidak usah isi ya. Deskripsinya misalnya. Oke. Materi ini tentang ilmu pengetahuan alam. Gambar kursusnya bisa kita cari atau boleh saya cari di sini ya. Ini bisa pakai GIF, JPG atau PNG. Misalnya cari gambarnya. Oke, saya cari di sini. Ya. Misalnya, kemudian format kursusnya seperti apa. Nah, ini topiknya apa nih? Format topiknya apa kira-kira? Nah, ini dalam satu halaman, saya bentuk dalam satu halaman. Ini tidak usah terlipat. Format topiknya. Di sini ada formatnya secara mingguan, misalnya kalau mingguan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5 misalnya. Atau dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau topik ini sesuai dengan materi yang sudah kita buat. Kemudian format sosial juga hampir sama dengan topik ya. Nah, kita coba yang topik dulu deh. Atau mau yang mingguan boleh. Kita coba yang mingguan ya. Nah, kalau yang mingguan, nah di sini ada berkas dan unggahan. Kita bisa mengunggah maksimum 100 MB. Nah, untuk anak-anak yang kira-kira nanti akan mengupload, khawatir mereka unggahnya itu lebih dari ini, bisa kita batasi dengan 500 KB atau hanya 100 KB saja, bisa kita batasi. Kemudian pelacakan penyelesaiannya, nah ini maksudnya pelacakan penyelesaian seperti tadi di sini. Nah, di sini mark as done, bisa selesai seperti itu. Nah, ini show activity completion ya sudah. Kita cek kelompok-kelompoknya. Di sini tidak ada grup, kita coba buat grup. Memisahkan kelompok-kelompok atau mungkin kelompok yang terlihat saja deh, kita coba ya. Nah, ini nggak usah ada kelompok paksa. Penamaan ulang peran. Di sini untuk manajer namanya apa, pembuat kursusnya namanya apa, pengajarnya namanya apa.
untuk siswa namanya apa. Nah, ini terserah Bapak Ibu mau dibuat seperti apa. Ya, kalau saya sih tetap seperti ini saja. Kemudian ada yang bisa di-take dari yang lain, enggak, tapi kalau tidak ada tidak usah juga tidak apa-apa. Oke, sekarang kita coba simpan dan tampilkan. Oke. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, di sini di bagian kiri ini kalau misalnya mau dihilangkan bisa. Kita lihat sini. IPA. Kita cek ya. Apakah tampilannya sudah sama? Di sini ada pengumuman. Oke. Kita membuat, nah di sini ada, kita membuat ini tadi ya. Hidupkan mode ubah. Nah, di sini bisa kita rubah nih. Untuk ini bisa kita rubah. Misalnya, welcome, you are Moodle. Di sini mau diedit boleh, tidak juga nggak apa-apa. Atau kita bisa tulis di sini, edit setelan. Nah, di sini kita ini kan ya. Text labelnya kita ganti. Selamat datang di mata pelajaran IPA. Kemudian pengaturan modul umumnya kita sampaikan, aksesnya. Ini mau di restrict atau tidak? Kalau kita mau tambahkan batasannya misalnya hanya di waktu tertentu. Berarti kita lihat di sini. Tanggal. Jadi tanggal 3 Januari baru bisa dilihat tanggal sekian atau maksimal pengumpulan hanya sampai tanggal sekian. Kemudian kalau ini pembatasan akses ya, jadi dari tanggal berapa nih? Tanggal 2 ya. Pembatasan aksesnya sampai tanggal segini deh. Oke. Nah, di sini penyelesaian aktivitasnya bisa siswa dapat menandai selesai secara manual atau tidak. Nah, kalau saya untuk siswa SD sepertinya cukup tidak usah menunjukkan penyelesaiannya aja supaya mereka lebih mudah ininya. Ini kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini bisa ditandai selesai. Oke. Kemudian di sini juga kita bisa tambahkan misalnya nih yang guide for new administrator. Sini kita edit. Nah, namanya apa? Misalnya belajar IPA. Ya, tautannya sudah cukup itu. Oke. Simpan dan tampilkan. Ya, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada setiap belajar IPA, ketika mereka sudah selesai melihat, maka akan berwarna hijau seperti ini. Ya. Nah, ini karena kebetulan sudah pukul 2. Ini mungkin bisa Bapak Ibu bisa lanjutkan sendiri. Nah, ini rekamannya mungkin nanti bisa saya share ke linknya saya share ke Google Drive ya. Nanti saya share linknya ke email Bapak Ibu. Tadi ada beberapa email yang tidak bisa saya kirim email gitu. Jadi mohon emailnya nanti ditampilkan emailnya yang benar ya. Karena mungkin salah satu huruf saja itu tidak akan bisa. Oke, contoh-contoh yang bisa dilihatnya seperti ini Bapak Ibu. Ini yang saya ikuti dari Didamba. Dari LMS Moodle yang tadi, nanti siswa bisa seperti ini.
tampilan-tampilannya. Nah, seperti ini nanti akhirnya. Jadi pembukaannya bisa, kalau kita sudah selesai bisa dilihat di situ. Kemudian grup WhatsApp-nya bisa dilihat di sini. Nanti penilaian diri, ada tes awal. Ini sudah selesai semua kebetulan. Nah, yang di bagian bawah ada nih. Terbatas di sini, terbatas ya. Kemudian nanti yang terlihat itu seperti ini. Apa itu model, selesai. Kemudian kalau belum, nah di sini, nah lakukan unggah. Nah di sini saya belum mengunggah, sehingga yang ini belum bisa terbaca. Kalau ini bisa dibuka apabila laporan diseminasi sudah dilakukan. Jadi poinnya seperti itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Izin bertanya Bu Ida. Boleh, silakan Bu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terkait materi tadi cukup menarik ya, karena memang pertama kali saya dapat materi ini. Mungkin untuk materi ini karena berbayar ya, untuk apa maksudnya platformnya. Iya. Cocoknya itu mungkin untuk skala swasta ya. Skala swasta kayaknya lebih mendukung sekali untuk penggunaan LMS seperti ini gitu. Tapi untuk guru-guru negeri sih cukup membuka wawasan kita gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau kita di Google Classroom kan segala sesuatu yang anak-anak upload itu akan tersimpan di drive kita secara otomatis. Nah, untuk di Moodle ini apakah tersimpan di drive kita atau seperti apa Bu Hida? Mohon ininya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai. Untuk di sini di Moodle juga sama seperti Google Classroom, kita bisa melakukan penilaian juga dan bisa merekap absennya. Sebentar, saya share lagi ya. Ini yang mana tadi ya? Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, karena ini bagian yang punya saya ya. Jadi untuk untuk karena saya belum ada yang masuk ke sini nih, belum ada murid yang masuk ke sini. Sebenarnya ada di sini kita bagikan dulu deh your school-nya ya. Nah, ini ada konten banknya, kemudian di set administration. Oke, di sini ada usersnya, kan kita yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng ya. Kemudian kursusnya, di sini kita bisa memanage kursusnya. Untuk menambah yang baru tadi, bisa tambah di sini, di add kategori atau add a new course. Misalnya ini kita tambah. Ya, di sini terus. Oke, terus kategorinya tidak pakai ini, no selection aja. Show-nya tanggal 4 Januari, deskripsinya tidak perlu ya. Sementara ini dulu, save and display. Oh, sorry. Ternyata, oke. Ternyata tidak bisa. Oke, kita kembali lagi ya ke set administration. Jadi adanya di set administration. Atau kalau bahasa Indonesianya apa nih? Sebentar. Nah, administrasi situs. Saya biasa memakai bahasa Inggris. Agak sulit untuk ini. Nah, di sini ada grades, ada nilai. Kita bisa lihat di sini, Bu. Nah, di general settingnya, grade nilai-nilainya semuanya ada di sini. Nanti apabila siswa sudah mengumpulkan, nah di sini kan sebagai student ya. Nah, di sini bisa kita lihat
Oke, yang bahasa Indonesia aja deh. Bentar. Yang bahasa Indonesia dulu. Oke. Nah, ini dinilainya. Di sini ada skalanya, ada huruf-hurufnya. Ini untuk nilai-nilai semua bisa kita atur di sini. Ya, pengaturan butir nilainya seperti apa? Nah, ini pengaturan nilainya seperti apa? Jumlah-jumlah itemnya seperti apa? Skala minimum, maksimumnya nanti ini bisa kita tuliskan di sini. Kemudian untuk kita kembali dulu. Kemudian di sini untuk laporan ya, berarti yang tadi yang ditanyakan itu tentang ini ya, uploadan anak-anak ya, uploadan anak-anak. Iya, Bu. Apakah tersimpan di drive atau hanya kita harus buka Moodle-nya ini? Oh, kalau ini tidak tersimpan di laptop kita, tapi kita harus cek di Moodle-nya langsung. Jadi tidak. Kalau di Google Classroom itu kan tersimpan secara otomatis di Google Drive. Ya, kalau di sini kita harus membuka Moodle Cloud lagi. Jadi hanya ada di sini saja, tidak tersimpan di Drive. Misalnya di sini komentar. Nah, di sini nanti ada beberapa komentar. Anak-anak nanti yang berkomentar di sini. Kemudian kalau kita lihat lagi di administrasi situsnya, ini karena saya belum buat ininya, lupa saya. Kemudian di sini ada, kita lihat aja di sini nih, pengaya. Nah, di sini pendaftaran mandiri. Oke. Nah, tautan bagiannya apa? Kemudian di sini ada pengaturan bloknya seperti apa. Nah, ini di sini ada hasil aktivitas. Ada di pengaya. Hasil aktivitas anak-anak ada di sini, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kalau sudah terisi, di sini akan ada akan ada tampilan-tampilannya. Bagaimana hasil-hasil siswa nanti kita bisa nilainya di sini. Begitu. Kemudian jaringannya ya agak lama. Oke, ini sudah. Kita bisa lihat, tapi bisa lihatnya memang hanya di Moodle Cloud saja, Bu. Tidak secara otomatis tersimpan di Drive, sehingga sebenarnya ada untungnya juga karena kita tidak perlu tidak usah membuka yang lain lagi, cukup membuka LMS Moodle saja, kemudian kita sisipkan nilai-nilainya di sini. Oke, terima kasih Bu Ida. Oke, sama-sama Bu Ai. Tadi siapa? Pak Maman? Pak Maman ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya dong, Bu. Boleh sebentar, ini tadi sudah ada yang mengacungkan tangan ya, Pak Maman, silakan Pak. Mohon maaf masih di mute Pak. Suaranya belum terdengar Pak. Iya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida, ini waktunya. Begini Bu, dulu saya pernah ikut diklat guru pembelajar ya. Ya, Apakah betul. tampilan ini sama dengan yang ditampilkan di GP itu Bu untuk di siswanya gitu? Hampir sama Pak. Sama ya Bu ya? Hampir sama, ini, betul. Karena yang ini dibuat oleh untuk kita guru gitu ya Bu? Ya, kalau ini kita buat memang sebenarnya kita ganti topiknya saja. Jadi gitu. Untuk pembelajaran ini kan kita membuatnya flip classroom ya Pak. Nah, flip classroom ini kan pembelajaran terbalik. Yang tadinya kita materi dulu baru
memberikan PR. Nah, sekarang Iya. kita memberikan latihan dulu materi di Jadi, rumah agar mereka bisa membaca di rumah dengan LMS Moodle ini. Kemudian baru setelah itu di kelas kita umpan baliknya bagaimana diskusi kelompok seperti jadi itu. asinkronus-sinkronus gitu ya Bu ya? Ya, betul Bapak. Nah, Seperti itu iya, iya. contohnya. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bu Haryati Ningsih. Oke, terima kasih banyak. Materi yang disampaikan ini cukup menarik, Ibu. Pertanyaan yang pertama, Bu. Ya. Tadi kan pembelajarannya tuh memberikan materi di rumah ya, Bu ya? Ya, betul. Kemudian aktivitas diskusinya di sekolah gitu. Nah, pada saat before kelas itu kan dilakukan pretest, kemudian after kelasnya dilakukan post-test. Yang ingin saya tanyakan, apakah pretest sama post-test itu soalnya sama atau berganti gitu? Tidak sama gitu soalnya? Kemudian yang kedua, untuk LKPD itu kan dibagikan dan dikerjakan terlebih dahulu di rumah ya Bu ya? Iya, betul. Nah, untuk LKPD yang di sekolah, apakah LKPD-nya juga sama? Ya, itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tadi saya lihat materi atau konten yang diberikan untuk dipelajari siswa di rumah itu kan berupa video ya, Bu. Nah, kaitannya dengan model pembelajaran flipped classroom, apakah video itu bisa diganti misalkan dengan menggunakan e-modul dalam bentuk PDF atau memang harus berupa video gitu kontennya. Kemudian karena ini sangat menarik Ibu materinya, penasarannya banyak. Siap-siap. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, tadi kan kalau LMS Moodle itu berbayar ya Bu, gratis hanya 45 hari. Nah, apa sih kelebihan Moodle dibandingkan dengan GCR? Jadi yang tidak dimiliki oleh GCR itu apa sehingga Moodle itu sampai berbayar seperti itu? Yang terakhir Bu. Ya, mangga. Kalau boleh mohon di-share bahan ajar sama RPP-nya Ibu. Terima kasih banyak. Oke, bahan ajar dengan RPP ya. Iya, Bu. Oke, nanti kita cek. Tadi yang pertama pertanyaannya apa ya, Bu? Nah, ini saya cuma yang kedua, ketiga, 4, 5 aja nih LKPD. Pretest sama post-test soalnya sama atau ya? tidak? Iya. Oh, pretest dengan post-test. Oke, sip. Nah, ini menarik sekali nih pertanyaannya, bagus-bagus ya dari tadi. Tapi memang saya juga kenapa ikut pelatihan ini karena tertarik dengan materi-materi yang diberikan dan relevan dengan kegiatan kita yang sekarang gitu. Yang pertama tadi dari pertanyaan dari Bu Haryati Ningsih, apakah pretest dan posttest sama? Nah, kalau pretest itu kan kemampuan awal ya. Kita bisa cek misalnya dari capaian pembelajaran yang kita inginkan. Misalnya siswa dapat mengetahui beberapa macam rangkaian listrik misalnya. Nah, di situ pretestnya ada beberapa macam rangkaian listrik yang mereka belum ketahui. Lalu untuk post-testnya, kan kita melakukan pembelajaran dulu, setelah itu ada post-testnya. Nah, post-testnya ini boleh dengan soal yang sama, boleh juga dibagi-bagi. Misalnya, kalau pretestnya ada 10 soal, untuk post-testnya kita bisa bagi per materi. Misalnya, di tes sesi 1, tes yang pertama 5 pertanyaan dengan soal yang sama dengan tes awal. Lalu tes yang kedua kita bisa bertanya 5 pertanyaan dengan tes yang awal juga. Cuma mungkin diacak baik itu jawabannya, kunci pilihan gandanya ataupun menjodohkannya, kita acak soalnya, kita acak nomornya sehingga kita bisa mengukur kemampuan mereka sampai mana. Itu sih menurut saya alangkah baiknya pretest dengan posttest itu sama, karena kita akan membandingkan. Pada saat pretest mereka belum tahu tentang rangkaian listrik misalnya, sedangkan di posttest kita sudah ajarkan tentang rangkaian listrik, apakah mereka sudah memahami, seperti itu.
Kemudian untuk pertanyaan yang kedua di LKPD ya, kita sudah memberikan materi-materi di rumah. Mereka bisa melihat LMS-nya di rumah. Nah, di sekolah tinggal kita bentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian kita diskusikan lagi. Nah, apakah LKPD-nya sama dengan yang di rumah? Boleh sama, boleh tidak, tergantung yang diinginkan. Mohon maaf di sini ada yang sedang bekerja, jadi agak sedikit berisik ya. Ya, nggak Tapi apa-apa, suara Bu. saya masih terdengar? Terdengar, Bu. Masih Oh, terdengar. jadi untuk LKPD pada saat di rumah itu berarti LKPD-nya memang sudah dikerjakan ya, Bu, sama siswa? Ya, LKPD-nya kita berikan untuk tahapan awal. Misalnya, kalau kita di sekolah akan praktik, kita akan praktik membuat rangkaian listrik. Kita sebelumnya kita buat dulu di rumah, anak-anak di rumah LKPD, bukan LKPD ya, jadi lebih ke masih di materi ya. Kalau LKPD nanti kita buatnya di sekolah, tapi materi-materi yang sudah kita berikan di rumah, seperti itu. Nanti kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik pada saat diskusi, pada saat kita praktik di kelas, membuat rangkaian listrik seperti apa, sesuai seperti yang sudah kita berikan pada saat di LMS itu. Seperti itu, Bu, untuk yang di LKPD ya. Boleh diberikan di awal, misalnya di rumah, jadi di sekolahan kita bisa, bisa bahas kembali. Boleh Jadi juga. boleh nggak, Bu, kalau seperti ini, misalkan selain materi dalam bentuk video, kemudian kita sudah men-share LKPD, kemudian sudah dikerjakan sama siswa dan sudah dibahas juga di, misalkan ada pertemuan dalam menggunakan Zoom gitu, sudah jadi sudah dikerjakan LKPD-nya, kemudian dibahas bersama-sama. Jadi pada saat di sekolah itu hanya pengulangan saja, dan apabila ada yang yang memang belum dipahami sama siswa ditanyakan gitu. Seperti itu boleh, Bu? Boleh saja, Bu. Cuma mungkin di sini ada kelebihan kekurangannya. Jadi dalam LMS biasanya tidak semua siswa mempunyai akses yang sama. Misalnya, kalau kita nih punya jaringan internet yang sama, kalau seperti saya harus melaksanakan Google Meet ini di sekolah, karena kalau di rumah saya di bukit, di desa, jadi sinyalnya kurang. Nah, ini kita mengantisipasi hal-hal yang seperti ini, sehingga bisa saja kita hanya mengulang kembali, tapi kita coba untuk memberi kesempatan siswa-siswa yang memang punya keterbatasan jaringan itu tadi. Nah, kemudian untuk yang video, apakah bisa diganti dengan PDF elektronik atau dengan modul gitu ya, Bu? Ya, dengan modul bisa, sangat bisa. Justru menghemat kuota sebenarnya. Kalau ya menghemat kuota untuk modul, hanya beberapa kita harus berikan selang-seling, bisa berupa gambar atau bisa berupa teks, bisa juga berupa video, agar mereka tidak bosan juga di rumah. Mau belajar juga itu lagi bosan melihatnya ini. Karena kalau anak SD, ini untuk anak SD ya, kalau anak SD itu kan mereka belum bisa secara abstrak, jadi mereka harus melihat yang konkret, sehingga lebih tepat pembelajarannya melalui video, karena mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, dan mereka bisa paham itu adalah rangkaian listrik seperti itu gitu, dan gambarnya juga ada. Nah, kalau untuk SMP, SMA, mereka sudah bisa belajar mandiri tanpa harus dengan barang-barang yang konkret seperti itu. Kemudian untuk LMS Moodle yang berbayar ini apa bedanya ya dengan GCR? Oke, perbedaannya tadi, Bu. Kalau di Google Classroom, siswa tadi tidak bisa, kita hanya bisa melihat per topik ya. Kalau kita bandingkan dengan dengan Google Classroom, sebentar saya coba buka ya, yang Google Classroom. Ini hanya untuk perbandingan saja, karena memang pastinya ada kelebihannya ya, yang berbayar dengan yang gratis. Bahkan untuk yang Google Classroom sendiri juga, kalau misalnya kita mau yang canggih pun bisa sebenarnya pakai web ini ya. Nah, misalnya saya share screen ya.
Ini untuk ini GCR sederhana untuk anak SD. GCR sederhana untuk anak SD. Ya, ini contohnya bisa seperti ini. Kalau untuk digeser kan kita anak-anak hanya bisa melihat, oh harusnya saya lihatnya dari murid ya, bukan dari saya. Tapi nggak apa-apa deh. Nah, ini saya melihatnya dari GCR guru. Nah, di sini mereka hanya bisa melihat ininya saja, misalnya nih. Hanya bisa melihat, misalnya kita klik di sini, sorry. Assignment. Oke, di instruction-nya kita lihat. Misalnya, nah kita hanya bisa melihat ini saja atau komentar-komentar kelas. Sedangkan kalau di Moodle, nah kalau di Moodle kita bisa lihat seperti ini. Jadi pada saat kita sudah selesai melihat satu materi, nah ini sudah ada tulisannya, oh ini sudah selesai, oh saya sudah selesai, tinggal melihat yang selanjutnya, oh ini saya sudah selesai, tinggal yang lain lagi, oh yang ini saya kelewat nih, nggak ada, ya berarti nggak ada nilai deh, nggak dapat nilai. Jadi mereka bisa mengasumsikan sendiri bagaimana mereka belajarnya mandiri, seperti itu. Kemudian bisa mereka tandai ini, oh saya sudah melihat rekaman, udah kita klik selesai. Kemudian apa ya yang belum ya, oh ternyata saya yang belum, yang ini ternyata. Nah, yang ini upload RTL saya belum nih, ternyata upload lagi deh, seperti itu. Kemudian ini kalau di Moodle seperti ini. Jadi kita yang sudah selesai terlihat warnanya hijau seperti rumput gitu. Kalau yang belum selesai belum ada warnanya. Sedangkan kalau di Google Classroom tadi, di Google Classroom mereka biasanya hanya ada tulisan classwork-nya di sini, di sebelah kiri. Ini saya salah ini ya, harusnya saya lihat dari peserta didik ya. Kita stop dulu deh. Kalau kita lihat dari kita sebagai peserta didik. Jadi tampilan-tampilannya di peserta didik, misalnya saya sebagai peserta didik, saya ikutnya di, oh ini dia. Oke. Saya share screen lagi ya. Nggak bisa ya. Sebentar. Kenapa tidak bisa? Mungkin ini jaringannya agak kurang bersahabat sehingga tidak bisa saya buka yang itu. Oke, contohnya mungkin tidak apa-apa Bu, udah cukup jawabannya Bu. Oke. Terus yang terakhir ini ya tentang bahan RPP ajar. sama bahan ajar. Oke. Kalau saya sudah buatkan, saya sendiri kalau RPP-nya kan desainnya hampir sama seperti tadi ya, yang bahan ajar untuk guru. Nah, sebenarnya tinggal kita menyesuaikan aja per KD-nya. Nanti saya akan kirim materinya. Saya akan kirim materinya ke email masing-masing ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Saya hanya penasaran pingin tahu RPP untuk pembelajaran di rumah sama RPP untuk pembelajaran di PTMT gitu Ibu. PTMT-nya ya. Oke. Iya. Siap. Nanti kita coba cari dulu ininya apa namanya. Saya sudah buat cuma saya lupa di mana naruhnya. Nanti mungkin saya kirim ke email ya, ke email masing-masing ya. Iya, terima kasih banyak Ibu jawabannya. Sama-sama Bu Haryatiningsih. Oke, tadi selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tinggal 4 menit lagi. Oke, Ibu Reni, silakan Ibu Reni.
Ibu Reni. Silakan Ibu Reni. Halo. Oh, mungkin kepencet mungkin ya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Tinggal 3 menit lagi. Pak Aji, silakan Pak Aji. Ya, Bu Reni ternyata jaringannya kurang baik. Silakan Pak Aji, apa yang mau ditanyakan? Masih di mute Pak, belum terdengar suaranya. Masih belum terdengar Pak, suaranya Pak. Pak Aji punten masih di mute. Masih belum kedengeran Pak. Suaranya masih belum terdengar Pak Aji. Coba diklik dulu apa namanya mikrofonnya. Ibu Reni tadi terkendala jaringan ya. Oke. Ida. Iya. Iya Bu Imut. Saya tadi ketinggalan sedikit ya. Pas kita sudah bikin Moodle dan lain sebagainya udah masuk, meng-invite anak-anak menggunakan link atau kita bisa invite lewat via email mereka gimana? Bisa lewat emailnya Bu. Jadi kita masuknya ke sini tadi. Sebentar. Tadi saya jaringannya, nah ini baru mulai ada nih. Oke, sebentar. Saya close dulu. Saya share screen ya. Nah, ini bisa masuk ke sini, Bu. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke, di sini kita bisa masukkan murid-murid di pengguna. Tadi sudah disampaikan sih. Ke set administration-nya. Kemudian di sini kita bisa buatkan, nah di usernya, kita bisa buatkan akun untuk anak-anak. Jadi kita membuat akun, misalnya di sini ada new user. Nah di sini kita tulis username-nya siapa, kemudian apa namanya first name. Kita masukkan emailnya mereka masing-masing. Ya memang butuh sedikit waktu ya Bu. Kita masukkan ke sini sehingga nanti pada saat pada saat pembelajaran mereka bisa secara otomatis melihat lewat linknya juga. Nah linknya seperti ini. Nanti kita bisa tuliskan linknya yang ini nih. Yang saya blok nih. hida.moodle.com. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian nanti setelah kita klik itu, tampilkan username-nya dan password-nya kita berikan kepada anak-anak. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Hida. Nanti mau dicoba. Iya. Sip. Oke. Oh iya, tadi ini yang terakhir mungkin ya karena waktunya sudah
sudah pukul 2:30 ini tidak terasa. Kalau ini dari Bu Reni tadi karena terkendala jaringan. Kalau di Google Classroom kita tinggal membagikan kode kelas. Kalau di Moodle, nah ini tadi sama ya, sama dengan yang disampaikan oleh yang tadi ditanyakan oleh Bu Imut ya. Nah ini sama tadi. Jadi kita bisa juga lewat linknya, kita tinggal berikan username dengan passwordnya. Kalau untuk lebih mudah, tergantung keperluan. Untuk di GCR mungkin hanya tinggal mereka bisa upload sendiri. Tapi kalau di sini memang lebih bagusnya sih untuk yang per materi pelajaran. Jadi untuk yang di atas SD ya, tapi untuk SD kelas tinggi pun sudah bisa menggunakan ini. Jadi tergantung kebutuhan. Apabila kita membutuhkan materi-materi yang banyak yang perlu kita sampaikan tidak cukup di kelas, kita bisa pakai LMS Moodle. Tapi kalau untuk anak-anak supaya lebih mudah bisa juga pakai Google Classroom. Seperti itu Bu Reni. Oke. Untuk link Oke, ini Bu Haryati Ningsi. Apakah di Damba boleh diikuti oleh guru IPA? Tidak. Saya guru SD bisa. Yang umum bisa. Kita di situ ada pilihan-pilihan kategorinya. Pilihan kategori umum, ada SD, untuk guru SD, ada guru SMP, ada guru SMA. Jadi karena saya yang SD sudah pernah ikut, jadi saya ikutnya yang umum. Jadi untuk materi ini bisa dilakukan, bisa dilaksanakan untuk SD, SMP, SMA maupun untuk dosen ya. Seperti itu. Pak Haji, silakan Pak Haji. Nah, ini sepertinya sudah bisa terbuka nih suaranya. Silakan Pak Haji. Pak Haji, suaranya kurang keras, Pak. Silakan suaranya. Ini sudah tidak di-mute tapi nggak kedengeran ya. Atau boleh lewat ini Pak, lewat chat. Nah, di sini saya akan berikan ini ya, untuk yang sudah hadir di sini, saya berikan link untuk surat keterangan diseminasi yang sudah hadir. Saya berikan linknya ya, sebentar ya. Sambil menunggu Pak Haji, mungkin di chat aja Pak Haji karena tidak terdengar suaranya. Penasaran saya juga ingin tahu nih, siapa tahu mewakili teman-teman yang lain. Saya kirim link surat keterangan diseminasinya ya. Ini hanya bisa diisi 1 kali. Jadi mohon emailnya yang ini ya, yang benar. Oke, hanya bisa 1 kali. Ini untuk surat keterangan diseminasi dari Didamba, dari Pempat TK IPA. Oke. Ya, silakan. Ini bisa di screenshot dulu oleh Bapak Ibu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan sudah menjadi peserta diseminasi hari ini. Silakan boleh di screenshot. Ini saya tidak bisa screenshot Bapak Ibu karena wajahnya tidak terlihat. Di sini sinyalnya sedang agak kurang baik. Ya. Pak Haji bisa bertanya di kolom chat, Pak Haji. Boleh diketik saja. Oke, terima kasih. Oke, sip. Ini sudah semua ya, surat keterangan diseminasinya sudah saya kirim di sini. Untuk
modulnya saya kirim lewat email masing-masing untuk yang hadir hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Pak Haji mungkin nanti bisa lewat email ya, Pak Haji, punten karena waktu juga yang sudah memisahkan juga nih kita nih ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr dan penutup majelis. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir dalam diseminasi saya. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa di-share juga ke teman-temannya. Nanti saya kirim linknya lewat email ya untuk Makasih Bu Hida ilmunya. Oke, sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Hida. Sama-sama. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.